Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i sunnatin nabiyil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin thayyibin tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya qala ta'ala inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Nabi Abdullah bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halatul halal haramtul haram falam azid min dzalika syai'a adul jannah qala na'am rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para guru, para asatidzah, guru kita cintai Ki Haji Husin Aziz matan Allah fitul hayati wa nabi fadl, guru kita Ki Haji Asy'ari karya matan Allah fitul hayati fadli, guru kita Ustaz Iskandar bin Ustaz Ja'fullah, Ustaz Syafian, Ustaz Effendi, Ustaz Syarif, dan banyak besar-besar lainnya. Insya semua banyak umur, sehat walafiat. Para sepuh bin sepuh, para baginda menyatakan khair, Bapak Haji Hanafi, Bapak Haji Marullah, Bapak Salat pada Arteria, Bapak Haji Mujahid, dan masih banyak sepuh-sepuh lain. Orang tua kita doakan semua banyak umur, sehat walafiat. Kita masih mengharap bantuan dan bimbingan beliau dalam menempa kehidupan yang amat sangat mulia ini atau terbatas. Insya Allah yang hadir para sepuh, para orang tua, insya Allah kita yang mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia peringatan Muharram yang kami cintai, tadi Ustaz Effendi menyampaikannya. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad. Patut kita bergembira malam hari ini, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, kesempatan untuk menghirup udara segar, memandang keindahan ciptaan Allah yang dikatakan badi'us samawati wal ardh. Di mana apa yang pernah kita minta pada bulan Sya'ban, hasil pengkajian ulama yang cukup kapasitas ilmu mereka memonitor dan mengkaji, menganalisis isi kandungan kitab, bukan sekedar bacaan, namun ranking beliau memang masuk pada tingkat kewalian, sehingga banyak butiran-butiran hikmah yang mereka kaji dari hasil pengkajian di kitab, maka tercetuslah yang namanya malam nisfu Sya'ban. Apa maksud dari nisfu Sya'ban, Ustaz? Maksudnya di situ ada 3 kemuliaan yang kita beri pada Allah. Pertama, panjang umur. Yang kedua, murah rezeki. Yang ketiga, tetap iman Islam. Nah ini Yasin pertama, panjang umur. Yasin kedua, minta murah rezeki. Yasin ketiga, tetap iman. Ini potensi Bapak, hadirin, adik, remaja semuanya. Hidup paling enak itu umur panjang, rezeki lancar, ibadah mantap. Kagak ada lawannya, udah. Kagak ada lawannya. Masya Allah, umur panjang, rezeki lancar, hidup mewah, duit banyak, bini cakep. Insya Allah, Masya Allah. Ya, iman stabil, arti stabil, ibadah mau, berjamaah rajin, duduk di majelis salim jangan ditanya, kotak amal, Masya Allah, ngisi kagak. Wah, hasil itulah kehebatan yang kita minta ulama, Masya Allah. Nah, oleh karena apa kita minta pada waktu itu Allah berikan, alhamdulillah, walaupun banyak saudara kita yang kembali, bukan berarti doa tidak terima. Kita mah tugas kita doa, yang memberikan itu semua Allah Subhanahu. Guru kita Abi Munzir pada
Al-Musawa minta belum sabar, tapi umurnya sampai usia 40 tahun. Coba lihat, minta jadi sabar. Zuriat Nabi, cucu Nabi, MR, Masya Allah. Tapi memang Allah jatahin sekian. UJ itu juga, MZ begitu juga. Dikasih semuanya. Dari MZ wafat, UJ wafat, Habib Monzir wafat. Kenapa? Jatahnya. Apa mereka nggak minta? Minta. Tapi memang Allah tugas kita minta. Masalah ulur, mengulurnya adalah Allah yang Allah mayasa wa yusbit wa indahu umur kita. Allah yang menghapus sesuatu atau Allah tetapkan. Allah menghapus ketentuannya sekian umur. Haji Syaroni yang ceramah sekarang Bapak nih, Allah kasih jatah umur, alhamdulillah. Insya Allah 130 tahun. Yang lain pada habis kita sendiri. Umpama, kita minta boleh saja. Ya, bahkan Sayyidina Ali, Habib Ali mengatakan siapa orang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Kalau dia baca ikhwan remaja, dia baca tuh pagi 7 kali, insya Allah sampai maghrib malaikat Israel kagak datang. Baca maghrib 7 kali, sampai pagi jam 6 Israel kagak datang. Baca pagi sore kita baca, insya Allah kagak mampus. Kagak meninggal nih. Kenapa? Baca pagi, baca sore, pagi sore. Artinya Allah insya Allah Allah kasih dengan kemuliaan ayatnya, dengan kemuliaan firmannya. Huwa kalamun qadimun. Ini firman yang qadim. Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kasih silakan panjang. Tugas kita minta, tapi tetap walaupun sepanjang apapun umur ada batas yang apa? Dunia fana, karena dunia ada sifatnya sementara. Tapi insya Allah kalau beribadi 100 alhamdulillah kan. Coba ada kata ada rumah tangga Allah suaminya 130 tahun, bini 120 tahun, masalah hidup dua-duanya kondangan ke gedung. Dia tontonan selama jalan batuk dulu. Umpama kan bisa saja. Itulah yang kata ulama, ya Allah mayasya wa yusbit wa indahu umul kita. Allah berhak untuk menghapus, menetapkan. Kenapa? Karena catatan semua ada di sisi Allah subhanahu. Nah, alhamdulillah bapak kita nih, ya remaja ikhwan orang tua kita, alhamdulillah. Kenapa? Roh Sa'ban kita minta, sekarang ketemu namanya bulan mulia, bulan Muharram. Ini buat kita Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Muharram. Tuh, alhamdulillah. Ini yang kita bersyukur pada Allah. Jadi kalau anda kita sudah mengenal ulama, sami'na wa ata'na. Jadi kalau anda kita umur panjang, rezeki lancar, usaha maju, duit kagak kurang. Arti kata bukan ukurannya, kecukupan banyak. Iman mantap, ngaji mau, hadir majelis taklim, dekat ulama, mendengarkan butiran hikmah, kalimat demi kalimat, bab demi bab, ayat demi ayat, hadis demi ayat, kisah demi kisah, tasawuf dan lain sebagainya. Mau nggak ada lawannya, kagak ada lawannya. Umur panjang, rezeki lancar, iman ini kita minta. Cuman kadang-kadang nggak pernah ada stabil begitu. Iman mantap, duit macet. Ya, duit lancar, iman lemah. Barang duit ngayal dulu. Ya, duit banyak, mobil ada, fasilitas cukup. Tadi majelis saling diharap mendapat, maunya di puncak. Ya, padahal cuma beli Indomie doang, jagung. Ya, di sini nggak banyak, kalau dilihat kan ya. Tapi lain sebenarnya itulah. Oleh karena ini yang kita minta, itu ulama. Tapi banyak yang caci maki bapak ibu hadir sekalian. Orang caci maki apa nyus bapak dari sini minta. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mohon kepada Allah dan yakinkan bahwa permohonan kita dijawab oleh Allah. Itu ikhwan hadirin jamaah majelis taklim Musalah Al-Khairiyah yang diberkahi Allah Subhanahu. Jadi alhamdulillah sekarang masuk 1435 Hijriah, 34 udah habis. Doa akhir tahun udah dibaca. Doa awal tahun pada maghrib udah dibaca. Akhir tahun itu belis keselnya bukan main. 1 tahun kita bergumul dengan berbagai macam kegiatan. Pas akhir tahun masuk tahun baru Islam, kita minta ya Allah, apa minta?
diampuni. Ya, astaghfiruka faghfirli. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, ampunin aku ya Allah, ampunin hamba ya Allah. Di situ iblis keselnya bukan main. Di penutup tahun dia minta ampun Allah, Allah ampunin. Diterima oleh Allah. Iblis nyeseknya bukan main. Oh, iblis nyeseknya. Dia boleh orang 1 tahun habis-habisan beriman dengan kedosaan, kemaksiatan. Waktu akhir tahun diinsaf dia sadar, habis asar dia baca. Allah di antara kan baca waslo 3 kali, di ujung bacaan astaghfiruka faghfirli. Aku minta ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Cara kita dengan penuh khusus, Allah ampunin. Habis setan foto nyesat gimana capek. Nah, awal tahun baca doa lagi. Kita minta apa? Kita minta ya Allah amun jadi. Ini tahun tahun baru masa kita minta apa? Kita minta perlindungan minasyaiton. Kita minta Allah lindungi selama 1 tahun ke depan ya Allah. Sampai nanti tahun 1436 Hijriah, tolong ya Allah lindungi hamba, istri hamba, anak hamba, mantu hamba, cucu hamba, keluarga tetangga hamba ya Allah minasyaiton, dari tipu daya ya ulama mainan begitu. Kenapa? Jenius ulama ikhwan. Pantas kalau ulama lagi keselamatan. Nah, jadi sel ulama. Nah, duduk kamu kiai, duduk kamu habaib, duduk kamu mu'alim, duduk kamu guru, wazahib, duduk katai, lutut mustafil yang melutut kiai dia ikhwan. Lumatul hakim sebelum zaman Nabi Musa alaih. Apa pesan begitu Ustaz Arif? Mana Ustaz Gadi? Pesan duduk kamu kiai, tempelin lutut kamu, kamu lutut kiai. Mana? Ngaji jangan jauh, biar kelihatan ucapan kalimat lapas yang keluar dari mulut kiai, nyebabnya, monyongnya, nganapnya. Kalau saya gitu, ya kelihatan loh mana khoknya, mana danya, mana danya, mana roh, mana zain, mana ain, mana sod, mana bot, mana tok. Kelihatan tembung mulutnya. Kayak kalau berun. Begitu dong, jadi lama dekat ini wah, kalau ngaji gitu. Besok ada guru ngajar sholat hariah, duduk tunggu. Ya, tempelin kumpul kita kumpul kiai. Kalau nggak ribet tuh kiai. Dari kiai dulu pada batal gitu. Maknanya jangan jauh-jauh, biar kuping kita standby. Ya, dengan penuh perhatian, dengan udah simak wasgo, dengerin juga, perhatiin juga. Itu baru nyerap ilmu tuh. Nah, kalau nyerap maka manfaat bagi kita. Kenapa? Pulang membawa hasil dapat ilmu yang ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Nggak usah main-main. Kalau ulama bilang baca doa akhir tahun, insya Allah ampunan Allah kita terima. Kita dapat ampunan dari Allah. Kemarin hilaf, kemarin salah, kemarin teledor, kemarin malas, macam-macam ya Allah. Akhirnya tambah munajat ya Allah. Insya Allah dengan perusahaan diampun ya Allah. Tahun ke depan 1435 sekarang mulai ntar malam sampai besok dan seterusnya, minta ya Allah perlindungan minasyaitonir rajim. Allah ini nggak ada. Kalau ada ini nggak ada kalau bukan ada ulama ahli sunnah wal ikhwan remaja. Ini kagak ada di ulama lain, adanya di ulama ahli sunnah wal jamaah yang teman zikir mengirit. Tuh dia tuh zikir mengirit berbeda nih. Makanya lihat wali-wali ahli sunnah itu wali semua ahli sunnah jamaah semua. Ya, senang takdir, senang ratib, manakib, masya Allah, yasinan, yasin fadilah, masya Allah, tuh lihat wali-wali semua. Sampai Allah angkat derajat mereka. Mulainya yang pada waktu itu tahun 1400-an, mereka benar-benar mujahadah, sungguh-sungguh dia bisa melihat syiarnya agama Allah, menanamkan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Dia hadir dengan penuh piawai, akhlak yang cakep, tidak pernah terjadi berbagai macam gejolak kepada orang lain. Kenapa? Karena Islam jalannya rahmatan lil. Karena mereka nggak paham dianggap Islam itu rendah. Oh, paling mulia Islam itu sudah. Sekali semua itu takdir semua saudara. Begitu sekarang sebagai makam beliau semua takdir, nggak ada di makam beliau, nggak ada takdir. Pasti tak. Dari mulai Cirebon, Tegal, Pekalongan terus sampai Demak, Kadilangu, Kudus, Mulia, sampai Tuban, sampai Lampung, sampai Gresik, sampai Ampel, sampai Madura, bahkan sampai Bali, nggak ada makam-makam Bali semua yang tak pakai takdir, semua takdir di situ. Inilah ahli sunnah wal hebat hadir. Kenapa kelihatan
Nih, ahli sunnah yang ada nih. Ini ahli sunnah. Biasa nggak ada mana, nggak ada. Yang ada ahli sunnah. Masya Allah. Ini tadi saksi nih, Pak. Ini saksi besok yang pada kapalan. Di kapalan ya, kalau belum nawarin ke mana? Oh, lihat di akhirat nanti itu, ya, begini terus. Nah, mereka itu udah begitu. Band aja band pakai sini gitu. Oh, hebat. Biasanya kan band nggak begini, karena itu pakai begini. Ada mana biarnya. Ini kurang lebih habis mana diublin nanti manis beduk di bawah. Ya, begitu. Beduk di bawah. Ada kaki sebelah jantung mana ya? Akhirnya kalau ke rumah sakit, gara-gara keriketan. Udah, itu nama siar, sih. Nah ingat dong sih kita datang Muharram gembira, alhamdulillah. Kadang-kadang masih di 1 Januari, masya Allah, bila udah kaki bagian kita 1 Januari, 2 minggu sebelumnya bila udah diboking. Mau ngapain? Ngapain pada puncak dari mulai Cirebon terus sampai Menyampas sampai Cimacan penuh semuanya. Ngapain? Nggak ngapain? Menyenderin motor doang. Kok saya tahu ya berjalan juga. Kita dapat jagung di mati itu begitu. Ya apa yang bahkan jagung seputar jagung 7.000, seputar 5.000, ini cuma 13.000. Udah segitu doang. Apa juga udah 2 malam. Ngapain? Udah gitu doang habis. Itu tahun baru Masehi. Masya Allah hebat. Orang yang pesan HP nggak usah HP sebenarnya ya. Tapi Muharram adalah hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad. Hijrah minal zulumati ilan nur, dari keteledoran kepada hal yang semangat, dari kebodohan menuju alam kemajuan. Lihat hadirin kaum muslimin, ini hijrah namanya. Jadi kalau selama di Muharram malam hari ini hijrah apa? Hijrah dari ketertinggalan untuk ambil bagian tampil yang tadi belum jadi Bilal, sekarang bisa jadi Bilal. Yang tadi belum jadi Muadzin, sekarang bisa jadi Muadz. Yang tadi belum bisa memimpin tahlir, sekarang mesti bisa tahlir. Kalau masih ada orang tua, kasih orang tua yang tahlir. Kita anak muda, dampingin aja. Dia sakit, baru kita maju. Pernah ada kejadian saudara, yang tahlir sendiri cuma 1 jam doang di kampung. Pas ada undang-undang ngumpul, ya dari, masya Allah, sakit tukang tahlir ini. Kagak datang, orang ngumpul aja. Saya ini, akhirnya udah metro ya bu. Akhirnya anak muda sudah tahlil. Nah, muda ingat tahlil apa tahu ya tahlil la ilaha illallah. Kagak pakai Fatihah lagi langsung la ilaha illallah la ilaha. Sampai 200 kali agak berhenti. Nah ini kan buyang. Yang mimpin goblok, yang mimpin goblok juga. Sama goblok. Kagak berhenti la ilaha illallah. Akhirnya bingung dia berhenti gimana dia. Akhirnya kalau muda sampai lewat dia keluar. Nah yang itu yang goblok dimuliin keluar. Sampai ke kebun saudara, sampai ke kebun dia tahu itu. Sampai ke kebun betul ada macan terlepas. Kaget lah, berhenti. Semua berhenti apa? Berhenti takut macan. Sampai begitu saudara kamu sekalian. Nauzubillah ya. Nanti hijrah. Yang tadi nggak ngaji sekarang ngaji. Yang tadi belum tahu sekarang dia tahu. Yang tadi bisa jadi imam berarti jadi imam. Barisan depan kita belakang dia tua. Kita buat anak muda siap kenapa? Monitor imam. Apa wiridnya, apa zikirnya, apa bacanya dan mulai assalamualaikum sampai doa sampai akhir sampai salaman. Tolongin sebulan. Apal siap. Dia sakit kita maju. Kalau ada orang. Oh gitu caranya. Jadi mana dorong imam? Pernah dia jadi imam. Dia pulang haji jadi imam dia. Pulang haji jadi imam. Ya karena dia bisa, tapi nggak biasa. Pulang haji kan afdal jadi imam. Jadi imam Jumat lagi. Jumat hebat. Jadi imam. Selamat rakaat pertama. Rakaat kedua selesai Allahu Akbar naik rakaat duduk baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa Fatihah langsung baca surah. Alam nasrah laka sadrak. Makmum tegur subhanallah. Wa wada'na anka wizrak subhanallah. Allati anqadha dhahrak subhanallah. Udah 3 kali masih dia kagetin ke imam. Coba bingung. Ada Arab Wahabi di belakang pojok langsung diri ngomong, "Mam, Fatihahnya belum." "Mam, Fatihahnya belum." Imam benar grogi juga tapi nggak nengok. Apa iya? Begitu kan?
Yang tadi kurang himmah, dia himmah. Yang kurang respon, dia respon. Yang kurang tanggap, dia tanggap. Yang kurang semangat, dia semangat. Kenapa? Berubah dari keberadaan. Dengan datangnya Muharram. Kemarin 13 Hijrah begitu. Sekarang 35 lain lagi. Itu ikhwan. Orang tua kita pendamping, kita anak muda sebagai napak tilas untuk mengikuti langkah-langkah orang tua kita. Estafet untuk meningkatkan kehidupan kita dalam ibadah. Itu begitu. Ini mana Muharram. Jadi sekarang saya begini, Ustaz gitu, punya program Ustaz, punya program Ustaz. Kalau sekarang begini, besok begini, besok begini. Belum Ustaz gitu masih kayak kalian semua anak muda nih. Dia ini orang sampai ceramah di guru-guru tua kita pada waktu itu masih pada Masya Allah, Abdurrahman Nawawi masih muda waktu itu. Ya semua zaman lain begitu juga ceramah. Ustaz perhatiin dia ceramah. Ya Allah, di hati ngomong kapan pengen jadi mubalik. Ya Allah, mudah-mudahan bisa jadi mubalik kayak gini. Urusannya begitu, punya target. Apa targetnya? Mulai hari itu maulid hadir, pengajian hadir, bawa kita. Mau bisa kagak bisa, ya penting bawa kita. Semua ngaji depan kiai. Dulu kamu orang tua, berarti di sini maju tarik, ini maju tarik. Alhamdulillah, wih, nggak pernah pulang. Kalau belum salaman, belum ba'diyah, nggak pulang ke rumah. Zikir di musola lama sampai selesai. Akhirnya alhamdulillah baca maulid rapi, tahlil rapi, ratib rapi, hatam Quran rapi, pegang semuanya. Alhamdulillah ngajar dikit-dikit privat. Lama privat pindah jadi khotib Jumat. Dari khotib Jumat menyesuaikan keluar jadi mubalik. Mubalik akhirnya ngajar masjid-masjid sampai sekarang. Alhamdulillah lihat targetnya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak mau merubah kita kalau kita nggak mau rubahnya ikhwan anak muda. Masa sekarang saya berat, nasi yang benar. Mana Muharram di situ? Bulan yang penuh kehormatan dari Allah Subhanahu. Bulan pertama daripada bulan Hijriyah. Ada berapa untuk pengisian diri kita selaku umat Nabi biar paham terhadap agama yang kita anut. Pertama akidah yang mantap. Yang kedua rukun Islam yang mantap. Yang ketiga tasawuf yang mantap. Jadi rukun iman mantap, rukun Islam tahu, rukun wudu tahu, rukun sholat tahu, ya sudah taat, sudah ayat dan macam-macam tahu itu. Yang terakhir tasawuf akhlak, akhlak Masya Allah. Yang muda yang kalau salaman bukan main, aku duduk palanya. Dari mana ngaji? Oh ya tak muda tuh, ini kau ngaji dua tuh, ngaji baik. Begini. Ya, ambil kongki, ya, kong baik. Ambil untuk jantung sentak, kong baik kok. Baru. Saya tak kenyang pegangan, saya tak ngeker dong. Akhlak etika namanya. Ini ya al-mar'u bi adabi la bi nasabi. Seseorang mulia karena akhlaknya, bukan karena keturunan. Betul? Bukan karena kekayaan, tapi mengatakan al-mar'u bi adabi la bi nasabi. Seorang mulia karena adabnya, karena akhlaknya. Biar ilmu kita sedikit, tapi adab mulia. Ilmu kita banyak, nggak ada haknya. Ya, stop hadir. Nah ini khusus buat ikhwan remaja. Insya Allah kasih terus mensiarkan musalah karya. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, Ustaz Syari, Pak Ciparan, Kayana, Ustaz Fendi, Ustaz Iskandar, dan Ustaz Novian yang lain semua ada sini. Alhamdulillah. Ini merupakan langkah-langkah awal nanti untuk menuju ke sana jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya mari sama-sama wattaqu, ya, takwalah Anda pada Allah dan wal anzur nafsu ma qaddamat liqad. Dalam memperhatikan di manusia ma qaddamat liqad. Bagaimana kemarin dan bagaimana yang akan datang. Masya Allah. Kalau kemarin begini, besok bagaimana? Itu adalah nilai tambah hadir kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau sekarang Anda jadi Bilal, besok Anda menjadi khatib. Kalau sekarang Anda jadi makmum, besok menjadi imam. Kalau sekarang Anda dipimpin tahlil, besok Anda dipimpin apa ini? Itu program. Siapkan ilmu anak muda untuk apa? Menggantikan orang tua kita. Kalau orang tua kita udah uzur, udah mulai tidak dapat hadir, udah mulai lemah, memorinya udah mulai pola pergi, kadang-kadang ingat, kadang-kadang agak curian kan muslimin. Nah ini buat ikhwan. Oleh karenanya nggak ada fadilah yang utama untuk mensyiarkan bulan Muharram, tahun baru Islam, ada bergerak untuk mensyiarkan agama Islam. Ini ikhwan. Kalau sekarang aku udah bikin mantap. Selawat udah bikin mantap. Dikemas demikian lupa. Lagunya Masya Allah. Indah. Walaupun orang banyak yang benci, terserah. Para kembali kagak ada urusan. Tetap
tetap menjalankan apa yang dicinta oleh baginda Nabi kita Muhammad. Ini Bapak, alhamdulillah itulah pentingnya ya. Jadi kalau kita kenal kegiatan kita masyarakat rame panai, oh petasan masalah, apa ini begini? Petasan ratusan ribu, yuk habis buat dibakar kotor-kotor umpama. Tapi kalau kita seperti kita siarkan sesuai Nabi, insya Allah. Tapi kalau jalannya di luar itu mungkin nggak ada dari Allah. Tapi kalau seperti maulid, serakal, ada petasan, udah jatuh siar, jatuh siar. Kalau siar kepada hal yang nggak bagus bukan siar namanya, jadi mubaz. Masih lain hati kaum muslimin. Innamal a'malu binniyat. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah ini dengan bagi anak muda, kalau sorong-sorong kofo, apa semua dunia menciptakan itu semuanya. Tapi mau haram, mana dia? Nah oleh karenanya insya Allah, alhamdulillah kita nggak tinggal menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad. Bagaimana perjuangan Nabi begitu berat? Dasar, ujian, cobaan, fitnahan, gunjingan, celaan, bahkan ancaman untuk dibunuh. Kenapa? Karena Nabi melaksanakan satu tugas suci, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan orang lain. Dari dalam juga udah muji Nabi, ngancam Nabi, jelekin Nabi. Dari dalam, jangan dari luar. Dalam ujian bukan main, apalagi luar kaum muslimin rahimahumullah. Nah itulah siap orang yang cinta kepada Allah akan mendapatkan seperti itu. Semua dapat ujian dari Allah Subhanahu. Jadi yang paling penting bagi kita sekarang, kita bersyukur Bapak, mungkin ada ibu atau ikhwan remaja semuanya. Apa yang penting Ustaz? Kalau sudah dapat tahun baru, ya hijrah Nabi diambil dari hijrah Nabi kita Muhammad. Jadi mana hijrah macam? Kalau Nabi hijrah dari kiat, kalau kita hijrahnya apa? Hijrah dari kebodohan, hijrah dari ketertinggalan, hijrah dari keterbatasan, hijrah dari keteledoran, hijrah dari kemalasan, hijrah dari keengganan untuk menuju kepada nilai tambah, nilai plus untuk menciptakan jati diri kita biar bermanfaat dunia dan ada begitu zaman ikhwan ini penting. Yang main marawis ikhwan main marawis, tapi kuliah jalan terus. Marawis sebagai sarana seni Islam, tapi kuliah nanti tetap kuliah. Kenapa? Karena sekarang dibutuhkan model-model orang yang punya betul-betul predikat yang begitu amat sangat sakral. Artinya betul-betul formil. Ini perlu umat Islam. Ya, sekarang urusan kiai juga pada negara kita ada kagak jadi penghulu. Jangan enggak, kalau ada yang sedari kagak masuk kantor. Biar kita emang ilmu kita kagak ada titel kita, enggak ada SS-nya, kagak ada MA-nya, kagak ada S2-nya, enggak bakal jadi apa. Biar ilmunya hebat. Kagak cuma kuliah lulusan itu dong jadi penghulu. Kadang-kadang baca khutbahnya salah. Kok ada apa gitu? Nah makanya ini akhir zaman model begini ikhwan, kita berlomba pas tabiqul khair, berlomba dalam kebaikan, dalam kemajuan. Nah ini menurut saya bilang yang penting bagi kita sekarang apa kata Nabi? Kalau kita sudah dapat fasilitas begini, Allah kasih temu bulan Muharram tahun 1435 Hijriah, alhamdulillah, syukur. Apa syukurnya? Kalau begitu laksanakan ijtanim khamsan qabla omsi, manfaatkan waktu yang 5 sebelum diserang oleh yang 5. Ini artinya hadirin ikhwan remaja, manfaatkan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Ustaz berceramah di SMP, di SMA, bahkan di SD. Ustaz juga pesan titip anak-anak atau mereka mahasiswa atau mereka para remaja. Saya bilang, Anda mau nangis sekarang apa tertawa besok? Apa Anda mau menangis besok tertawa sekarang? Kalau Anda menangis sekarang, besok Anda akan tertawa. Mungkin Anda menangis hanya berapa tahun saja, tapi tertawa untuk selama-lamanya. Tapi kalau Anda tertawa sekarang, tapi besok Anda akan menangis selama-lamanya. Jawab ya. Sekarang kalau kita belajar di ikhwanin, remaja, anak-anak ikhwanin yang masih muda, sekarang kita belajar nangis kita paling detail. Oh, belajar. Paling berapa? Paling lama 10 tahun. Paling lama 10 tahun. Cerdas besar. Allah baru tersenyum dan tertawa. Kenapa? Hasil sudah kita dapati, hasil sudah kita raih. Dengan apa? Dengan kerajaan kita waktu muda. Saya bilang, karena sekarang banyak tawa. Besok dia nangis. Nggak ada kepandaian, nggak ada keahlian, nggak ada kebisaan. Masya Allah, tergolong oleh zaman akhirnya jadi sampah masyarakat. Rahat ikhwan, ini buat antum, ya. Jadi saudara nangis sekarang, besok tertawa kita. Nangis aja berapa tahun?
habis, besok kita selesai, wisuda habis. Anda tersenyum. Kenapa? Majlis taklim nunggu Anda, pengajian nunggu Anda, mimbar nunggu Anda. Allah kenapa? Sudah hatam 9 tahun pesantren, maka kitabnya mantap, bahasanya mantap, nahwu-sorofnya mantap, semuanya masya Allah. Maka mimbar udah nungguin Anda. Karena Allah udah jamin, Allah udah kasih ilmu, maka Allah akan jalankan Anda sesuai ilmu yang ada pada diri Allah. Ini maknanya Muharram, hadirin kaum muslimin, menghormati bulan Muharram, maknanya mengisi Muharram dengan berbagai macam aktivitas yang meningkatkan kualitas hidup kita menjadi orang yang utama, orang yang bernama, orang yang dicintai. Jadi intanim homsan 12 Omsi, masya Allah, hadirin, gak ada orang tuh yang sukses tertawa di waktu muda, tidak. Mereka menangis di waktu muda, Bapak sekarang tersenyum. Kalau dulu orang tua kita pernah tanahnya banyak, pasti tenang kita. Ya, dulu Allah tanahnya banyak, anak masih bisa tertawa. Sekarang mana sudah? Ada bapak masya Allah baik, amanah di kumpulan. Nah, kumpul ada apa ya? Ayah udah gak kuat nafsu, saya udah sedang, udah agak sesak, berat. Mungkin ayah gak lama meninggal. Kalau ayah pesannya, nah kamu jangan ribut-ributin warisan. Udah bagian semua ada, ya buat ibu kamu ada. Cakap orang tua begitu. Ada orang tua baik juga. Terus nasi, ada apa Pak? Bapak mau pesan kalian, Bapak gak kuat nanti kalau Bapak meninggal, tolongnya ibu dirawat, jangan sakit ibu. Itu pesan ya Pak. Yang kedua, tolong ya, jangan ributin warisan. Gak enak dengar orang tuh pesan gitu Pak. Emang apa? Karena warisannya kagak ada. Warisannya kagak. Apa ribut ya? Tapi bagus, Bapak ini pesan juga. Ya, jangan ributin. Karena warisannya kagak ada. Orang yang dicari ya. Ada lagi pesan yang paling cakep lagi. Nah, kalau ya jangan warisan jangan ribut. Jangan buat tuh rumah samping. Kata RW itu ada rumah kecil kira-kira 7x11 tuh. Itu ada perempuan satu, jangan digodain. Emang apa? Itu bini muda Bapak. Ulang dikit apa menjadi. Nah kembali jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini kita di Muhammad qabla amsi. Apa yang pertama dikatakan? Ya, syababaka qabla harami. Lagi muda sebelum datang tuh. Udah tua Pak. Udah 20 tahun ke atas udah makannya udah berubah, kenikmatannya udah berubah, ya ngemilnya udah berubah. Pandangan udah berubah, langkah udah berubah. Kenapa? 60. Kalau masih 20 sampai 45, oh bersih, gas. 50 masuk, mulai makan kambing, makan steak, mulai ngebet. Makan mie kebanyakan, dengkul ngebet. Mata kaki sakit, kenapa? Ular asam. Asam ya tadi itu. 70 pesona, apa lagi? Ya. 80 mulai dituntun. 85 kursi roda, 90 merosot, 95 rebah, 100 hatam. Ini kamu sedikit lagi. Siapa tahu lagi muda sebelum datang tuh. Manfaatkan muda kita di depan, lagi muda. Manfaatkan muda, masih gesit, mata masih terang, makan masih enak, gigi masih komplit, kopi masih jelas. Manfaatkan waktu muda. Allah hadirin. Jangan habisin waktu muda kita dengan narkoba, narkotik, mana-mana yang benar, jangan rugi kita. Nah ini buat ikhwan nih, insya Allah menurut kita alhamdulillah berapi urusannya. Itu waktu muda, manfaatkan muda kita untuk hadir majlis taklim, bawa kitab, bisa nggak bisa bawa kitab, paham nggak paham bawa kitab. Nanti keberkahan kita ada, sudah. Kemudian hari kita apa berita kita, kon aliman, au musta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takut pamisan tatalim. Jaga kamu orang alim. Kalau nggak alim, bukan alim, belajar aja. Nggak belajar, mustahil, dengar aja. Nggak dengerin, mau hebat, cinta. Lihat, Pak, Nabi begitu piawai, ngasih umatnya gampang. Jaga kamu orang alim, nggak bisa alim kita udah kaya. Muta'alim deh, muta'alim bagi kita udah bisa deh, udah jauh sama alim susah. Nah, masih ada jalur dua. Mustami, dengar? Ternyata kuping rusak juga. Budak kuping. Masih ada yang kuat, muhibban, demen aja demen, loh hadirin. Biar kuping gak ada demen, ya gak ada yang penting demen. Jadi gimana Ustaz? Biar budak-budak datang juga majlis taklim. Biar budak datang gak apa-apa. Ya, ntar apa dengar, ya ada budak, ya gak apa-apa duduk aja. Ntar gimana pegang kalau budak, gampang. Lihat aja teman-teman yang lain jamaah. Kalau dia tawa bareng. Kan gak tawa budak jadi. Ini
Ya tengah ini datang tadi ya Allah. Kalau hamba nggak alim Allah dan hamba mohon ya Allah, mau doa keturunan hamba ya Allah, siapapun nanti jadi orang alim ya Allah. Allah terima doa kita bapak. Kita kagak alim, tahu anak pas 10 tahun ngomong bapaknya, ya ada kawan, kayak nyantren ya, yang bener ngomong, bener ya, kalau enak sini, sekolah sini nyantren masih kayak orang, tuh, dapat ini ada Allah Subhanahu. Yang bener, kapan? Yang mana? Dari Jawa ya, Jawa nyantren. Bener siap lo? Siap pak. Nyantren, ternyata dengan Allah tekun di pesantren. Nah ini yang bapak nggak sangka, bapaknya lagi ngaji, minta sama Allah biar kagak alim. 10 tahun lama kita tahu, mintanya nyantren, nggak lama lagi, nggak ini lagi, pengen lama dia berapa tahun? 10 tahun nyantren. Ya bapak gimana cukup enggak pak? Masih enak tadi. 28 tahun, 2 tahun lagi, 2 tahun. Masya Allah hadirin. Selesai 10 tahun pulang ke anak. Bobi ini anak tuh. Hasil nyantrennya, bocor. Artinya ini kan sangka keberkahan ditarik, akhirnya bapaknya dapat kemuliaan, anaknya orang alim. Tuh, ini cuma kadang-kadang orang nggak paham kesini. Nah, udah tua payah gue ngaji dah, gue udah payah dengerin dah. Gue di rumah aja dan nonton TV. Nah, jadi ini jamaah yang dimuliakan. Jadi hasil Muharram ini, anak muda kembali apa? Kembali mengisi makna Muharram. Bukan sekedar perayaan. Apa makna tahun berganti? Tidak ada artinya. Dan artinya kalau tahun itu, tapi yang dimaksud oleh Allah pengennya tahun ini berubah. Tidaklah ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itu mana Muharram, Muharram merayakan. Besok ngaji kagak datang sama juga bohong. Yang Muharram kita rayakan. Besok berjamaah agak mau sama juga bohong. Yang bagus udah Muharram angkat terus. Biar bikin mantap. Itu makna menerjemahkan, menghidupkan makna satu Muharram. Hati hijrah minat zulumati ilan nur. Nanti tanggal 10 Muharram lebih hebat. Kenapa? Bulan Muharram ini bulan yang penuh kemuliaan. Di mana Allah banyak memberikan fasilitas kepada anbiya wal mursalin. Bagian sampai ulama mengatakan ada di bulan Muharram keistimewaan. Namun malam hari ini, alhamdulillah terketuk hati kita memperingati bulan yang begitu mulia, bulan Muharram. Rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad tentang hasil karya perjuangan beliau cukup amat sangat dahsyat. Demikian rupa saudara kaum muslimin rahimahumullah. Nabi, wali itu juga, karena memang Nabi waktu itu dakwahnya berat, wali itu juga, tantangannya Masya Allah. Agama Hindu, agama Buddha, Masya Allah Pak. Kalau saya kan dulu masih main ilmu. Makanya wali-wali itu di samping aja, nanti ilmu kebanyakan aromanya keluar. Bukan kitanya, aromanya keluar wali. Karena memang dia seperti itu. Sudah Nurjati, waktu di dakwah saudara, apa? Keadaan Buddha Hindu pada waktu itu amat sangat begitu dahsyat. Tapi perjuangan beliau hebat. Di saat mereka nggak dapat air, cari sekian bulan nggak dapat air, katakan sudah jadi apa? Sering belum jadi. Saya bilang Allah, zuriat Nabi kita Muhammad. Mungkin Allah belum berikan anda kalian ini. Tapi kalau kalian minta kepada Allah, insya Allah akan memberikan air untuk anda. Kita tanya, apakah kau bisa mendatangkan air dengan Tuhan? Kalau kau bisa, aku siap pegang agamamu. Tapi kalau nggak bisa, engkau akan menjadi tumbal. Mau bilang ya, Allah dia sudah menjadi tanpa seperti itu. Dia munajat sama Allah, habis munajat diusap aja bantu, pecah keluar air, coba. Ilmu ini nggak ada bagi kita sudah, nggak ada. Sekarang Ustaz gitu, munajat usap, lecet tangannya nggak keluar lagi. Maafnya lah, bukan saya terima, maafnya belum, karena nggak dibutuhkan. Kalau waktu itu dibutuhkan saudara. Ya, Mbak Bolong mau disenang ampere. Cukup waktu penataran mesin ampel apa betul kiblatnya Ka'bah, lepas apa kagak cukup bolongnya dan mau titik, udah mati, mau bahas, udah bolong sering intip semuanya. Kelihatan dari Surabaya apa mesin kalau itu depannya kelihatan mesin halo dari lubang jadi bolong dengan apa? Dia bilang apa? Dia bilang Mbak Bolong basah haji. Digituin kelihatan semua kelihatan bener. Ternyata ini mikrokas mengarah kiri. Lihat murid Sunan Ampel, kalau murid kiri kan Sunan Ampel. Raden Rahmatullah, Masya Allah. Kalau kita sekarang menghadapi ini pakai kompas, belum pakai kompas, bolongnya juga ya. Sekarang itu bolongnya, panitia marah. Haji mau cari nyamuk, belum sabar, lu bolongin. Keramik nggak ada lagi tuh gitu. Oh,
istiqomah. Kalau keluar karena kontinu ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini maksud saya nih ada di kaum muslimin rahimakumullah. Jadi benar-benar kita menerjemahkan makna hijrah. Kalau Muharram sudah sampai dalam tanggal 1 Muharram 14 Hijriah, ya Allah, udah waktunya kembali kepada Allah. Udah waktunya untuk dekat kepada Allah, mensyiarkan agama Nabi kita Muhammad. Kalau itu tanya lagi, Ikhwan, ini yang mudah penting. Duduk di sini besok. Zikir apa? Mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau zuhur. Taruhlah kalau ada kata isya, maghrib, subuh itu yang kelihatan. Kalau soal kan zikirnya pelan. Asal tidak pelan. Tapi maghrib bisa baca. Ingat deh, kalau Anda mau jadi orang alim, ini tidak bisa cara nih. Kalau Anda mau jadi orang alim, Anda nggak perlu nganter jauh-jauh, nggak perlu. Ya, Anda nggak perlu maknanya karena faktor biaya mungkin kita tersendat oleh itu. Tapi cukup Anda bisa bapak, anak kita bisa jadi alim, satu syarat. Apa syaratnya? Sekolah biasa, pada pagi, malam hari ngaji talong. Ngaji kan? Wirid yang telepon ikuti imam. Kedua, di mana majelis taklim? Datang. Ya, dari dekat tentunya. Ya, yang kali nggak begitu aman, repot. Bahwa di sana kita bawa risalah, di sana rasa dunia, di sana dakwah utama, di sana Jalatul Nasib, di sana Fathul Qarib, di sana Tafsir Jalalain, di sana Hadis Rasulin. Datang lagi, kok kita nggak usah lama-lama, 5 tahun aja begitu. 5 tahun begitu betul. Jadi kiai kelana, jadi anak kiai. Zikir tetap ngaji, ya jalan. Besok Allah kasih nur ilmu. Tinggal Allah yang tidak plek, besok anak aja kena. Tapi catatan di samping ngaji rajin ada bercakap, ada kepada orang tua, ada ke bawah sepuh yang ada. Misal Anda akan meraih satu predikat yang mulia, Anda akan menjadi ulama besar. Ini yang besar jalannya seperti itu. Karena Ustaz nggak nyampe, Ustaz nggak nyampe, Ustaz nggak bisa kalau masih Ustaz disorong ngaji itu, Ustaz nggak nyampe. Ini pidato ini berkata Ustaz Syafi'i, Ustaz sedang ngajar. Waktu kecil di Bogor dia ngajar, pindah di madrasah, duduk di atas, Ustaz di samping sini. Ustaz biasa biasa rapi, madrasah sih baju biasa rapi, ya duduk samping ini. Ditanya orang itu, cara ini, kok, takut, kasih ini, suruh pindah ke samping ini. Dia duduk begini Pak, Ustaz pindah tuh, berapa 10 menit, rekaman masih ada konsisten. Jadi udah selesai, didoain begini. Usap dari itu kalau Ustaz bisa pidato di situ saya sampai diusap doain kalau nggak salah kan dapat itu sampai sekarang alhamdulillah biasanya kalau seseorang pidato kita lepas aja ini berkat dia rahimahullah so dia naik dia dengerin dia doain kata mungkin sampai sekarang alhamdulillah Bapak ngaji rajin cuma ini nambah ikhlas banyak insya jadi inilah makna Muharram. Jadi apa? Menerjemahkan makna Muharram itu apa? Hijrah minaz zulumati jalan. Karena Nabi hijrah dalam peperangan, menyelamatkan diri dengan perintah Allah. Kalau dapat kuat balik lagi. Foto Mekah diraih oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita tidak apa? Dari kebodohan untuk menuju pada alam yang cemerlang alim, ya. Dari yang tidak bisa untuk jadi tahu dan lain sebagainya. Dari yang mampu sehingga mampu. Ini makna hijrah. Jadi makna kita ini besok berubah kondisinya. Anak muda, masya Allah, jangan ditanya lagi. Azannya dia, Allahu Akbar, masya Allah, anak muda. Sekali azan keenakan dulu, Pak. Ya ayolah Allahu Akbar, begitu ya. Sholat ya Akbar, teriak mengaji. Dulu ada orang tua hadirin, orang tua jamaah dan sholat banyak jamaah agak mau datang. Azan, ada suatu ketika dia azan jam berapa? Jam 11. Pas itu jam 11, akhir pas 11 azan datang amar-amar di masjid, dimaki-maki komen. Kok lagi versi ngaji itu? Kok lagi nih? Udah gila kan? Ini belum waktu nih setengah 11 masih ngaji zohor apa? Azan zohor katanya. Kata pengaji yang gila gua perlu. Jadi gini. Kok gitu lagi? Nah, lu gua azan waktu zuhur pada datang enggak bisa gelas lo datang begitu. Gua tanya yang gila gua perlu. Gua azan setengah 11. Kan begitu, belum masuk waktu lu pada datang. Dan gua azan jam 12 pas waktu lu pada datang katanya. Enggak
jamaah ikhwan ya. Jadi saya potong saja. Pergunakan waktu 5 sebelum datang yang lagi muda sebelum tua, lagi sehat sebelum sakit, lagi kaya sebelum miskin, lagi senggang sebelum yang terakhir lagi hidup sebelum. Nah, gitu lagi sebelum mati. Buru-buru karena mati tidak tahu, umur berapa tidak tahu. Oh Ustaz, saya muda selama ini kan matinya enak aja. Pada banyak yang muda mati dan yang tua lama banget matinya. Betul? Yang tua jangan putus asa ya, kita tua apa mati belum tentu. Itu kelapa di tandanan di atas pohon udah tua belantai susah banget jatuhnya. Yang muda rontok mulu. Tuh coba ngetrek di jalanan mati. Jam 2 malam minggu ngetrek mati. Hati-hati nggak ya ngetrek? Ya. Jadi nah ini jamaah yang Allah. Jadi manfaatkan waktu yang 5. Kita yang khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla sakomik, wa faragaka qabla suglik, wa ginaka qabla tafrik, wa hayataka qabla mautik. Begitu piawainya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, jamaah mereka nanya insya Allah setelah kita mengadakan Muharram ini besok kita berubah. Amin. Ya Rabbal, niatin jangan main tarawih mulu, kita sambilan aja. Tapi insya Allah besok Ustaz ada mau jadi ini dan seterusnya ya. Terutama waktu kita panjang hadirin kayaknya panjang Ustaz tapi kesian Bapak Boy nungguin. Ya kalau Bapak Boy kamu saya bilang Ustaz dirawat jati dulu mungkin sekitar 30 baru selesai gimana ya nggak apa-apa Ustaz ya udah selesai malam Ustaz selesai sampai jam 10 naik ceramah selesai jam 11 kalau rapat baru pulang ke rumah. Ya begitu salah kaya dari Cibinong ke sini loh Bang Boy begitu nanti 12 baru pulang anjur ya tapi nggak boleh terpaksa adat begitu aja paham omongan sampai ini paham sampai ini masa usah jenggot panjang agak paham itu jenggot sampai ini nggak cukup sampai ini nabi teman itu jenggot dari sahabat jenggotan dicukur dia datang Nabi nggak tengok, Assalamualaikum Nabi nggak jawab, saya pelan jawab, saya tengok. Nah kita boleh ya Rasulullah begini, kemana saya datang, nyapanya bukan mana, di ngaca. Oh besok Nabi, ya Rasulullah kenapa sih? Waktu saya datang kok tidak sama ini, apa? Karena yang bikin gembira aku, dia bilang, bilang malaikat, di mana? Di jenggot ente, begitu. Di jenggot ente banyak malaikat yang main ayunan, begitu. Kan tapi yang cukur ini kan. Jadi cukur begitu. Jadi malaikat dan gantungan di sini. Nah, Nabi lihat tuh, malaikat itu dan jenggot sahabat tuh. Masya Allah, pasti cukur habis. Nabi gak tanya kenapa? Karena yang bikin aku gembira udah hilang. Apa Rasulullah? Malaikat dan ayunan jenggot tuh. Udah cukur. Ya, ayunannya boros begitu. Nah, kembali ya. Jadi ini jawab kaum muslimin dan jawab Allah. Jadi harus sasaran ini insyaallah. Besok usaha harian dan sebagainya kegiatan yang ada sama-sama hadir lillah wa fillah karena jangan suka milih guru maaf ya ini kadang-kadang maaf para sekarang berbalik kalau udah hafid yang ngajar pondok sholat dan kiai ada yang datang ada jalan gitu enggak ada hafid kita datang emang dunia nabi kiai yang datang emang angkatan Allah al ulama warasatul jadi terbagi sama jangan hafid koyok yang kiai ngajar kalian tengok udah kalau di 10 kali kadang datang ya akhirnya aduh jangan ya Habib tetap kita cinta karena zuriat Nabi kiai kita cinta karena kiai yang Allah Al-Quran mengatakan al-ulama innama yashallah min ibadiyah ulama gak usah roni gini sama Habib ngaji sama kiai saya ngaji sama Habib kita amplopin sama kiai kita amplopin beres urusan masalah gede kecil tergantung faktor yang ada loh itu jangan ngaji tahun-tahun gak pernah amplopin guru jadi pasti yang palanya coba lagi kalau lagi tarik guru yang profit pak itu guru cepat hafal nama kita kadang profit kita hafal gak hafal namanya gitu kalau nggak profit kita tahu itu sama namanya ente udah kita kan nada terus nggak profit lupa lagi kita lupa lah Allah gimana jadi ini saja dari sasaran ini mudah-mudahan ada manfaat ada barokahnya minta maaf ya kalau agak kita kiosin minta maaf ya kalau gara-gara semua guru yang ada ini saya jadi ya jadi silaturahmi nanti kapan waktu pengen usah lupa kemarin memang agak sedikit
sedikit ini, Ustaz Al-Qaeda apa nih habis kisah? Apakah bisa di rumah jatah? Cuma tahu cuma waktunya doang. Maka saya bilang udah dan nanti insya Allah. Kalau udah kadar saja yang mau sasaran dia adalah Bang Buaya. Kita ada Bang Buaya ceramah dari mulai tahun 91 Pak sambil betul-betul cukup lama. Dia bukan keluarga sama Tanjung Barat Yusin tuh. Yusin bilang Tanjung Barat gitu. Mulai sama Tanjung Barat Yusin dari tahun 91 juga. Sebab kenalannya dari Bang Buaya. Habis Sobri sampai sekarang jadi udah menjadi inilah jadi keluarga yang alhamdulillah gitu. Kalau nggak salah nikah datang agak afdol gitu di sini. Nah jadi besok saya berjamaah. Yuk setelah Muharram ini insya Allah kita isi besok dengan berbagai kegiatan yang diridhoi Allah dicintai baginda Nabi kita Muhammad. Kita doakan hal sepuh panjang umur sehat walafiat. Ini saja dari sesaran ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.